Pagi untuk rekan-rekan IFBC Jawa Timur dalam acara Musda Jawa Timur di Malang pagi ini. Pertama-tama kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing dalam beberapa detik, dimulai sekarang. Terima kasih. Untuk yang pertama, acara dimulai dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang disampaikan oleh Pak Udin. Kami persilahkan Pak Udin. Untuk rekan-rekan mohon dibantu untuk berdiri ya. Terima kasih Pak Udin. Kami persilahkan rekan-rekan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Mas Hendri Agus Muafik. Kami perkenankan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara musyawarah daerah. Pengurus daerah ya, Jawa Timur, sehingga kita dapat melaksanakan musyawarah daerah komunitas pecinta merpati hias Indonesia yang selanjutnya kita sebut dengan Musda IFBC Jawa Timur tahun 2022. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Pak Rahmat Basuki sebagai selaku founder atau pendiri organisasi IFBC. Yang saya hormati teman-teman ketua Pengda dan seluruh jajaran pengurus,
para tamu undangan, Ketua Pengcap, dan rekan-rekan semua anggota IFPC Jawa Timur. Di sini saya sebagai petugas yang akan menyampaikan laporan Ketua Panitia Penyelenggara Musda IFPC Jawa Timur. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kepengurusan daerah IFPC Jawa Timur telah berakhir dan sudah menjadi tugas bagi kita untuk menyelenggarakan musyawarah daerah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART. Pada pagi yang baik ini izinkan saya menyampaikan laporan panitia penyelenggara sebagai berikut. 1. Kegiatan Musda IFPC Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 27 Maret hari ini tahun 2022 bertempat di Balai Pelatihan Pemerintahan Desa di Malang dengan agenda pokok evaluasi dan perencanaan program kerja. 2. Peserta kegiatan adalah perutusan daerah dan cabang dengan jumlah 20 orang, terdiri dari 2 pengurus daerah dan 18 orang pengurus cabang. Adapun jumlah yang hadir sampai saat ini sebanyak 31 orang, terdiri dari peserta, panitia, peninjau, narasumber, dan tamu undangan. Untuk hari ini yang masih dalam perjalanan 4 orang dari IFPC Kertosono. 4. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib dan menghasilkan program-program yang bermanfaat bagi kelangsungan hobi merpati hias kedepannya khususnya di Jawa Timur. Terakhir saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dari IFPC Malang, khususnya kepada Bapak Haji Murtardo beserta seluruh anggotanya yang bersedia menjadi tuan rumah pada Musda hari ini. Demikian laporan ini saya sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Pak Rahmat untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan laporan ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendri. Untuk selanjutnya, sambutan pengurus IFPC sekaligus membuka kegiatan oleh Bapak Rahmat Basuki, kami perkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Binar selaku Ketua Pengda yang selama ini mulai berdirinya IFPC belum pernah ada yang namanya Musda. Meskipun periode-periode yang sebelumnya Pengdanya ada, tapi Musdanya yang seperti ini baru pertama kali ini terselenggarakan. Saya jadi merasa sangat senang sekali karena apa ya? Kalau kita pelajari dari belakang mulai berdirinya IFPC sampai sekarang ini termasuk menjadi suatu kemajuan yang sangat pesat meskipun banyak terjadi terombang-ambing dengan masalah, situasi maupun bagaimanapun ya, ternyata kita masih solid dan semakin solid, dan ini menunjukkan suatu bukti nyata kalau kita memang benar-benar solid. Tadi saya sih sempat berpikir disinggung sedikit oleh Mas Hendrik. Saya merupakan salah satu founder, artinya saya merupakan salah satu pendiri IFPC. Dari beberapa rekan waktu itu ya termasuk Pak Tukul, Mas Dikut, dan teman-teman yang lain. Dan saya dihadirkan di sini itu katanya Mas Binar sebagai tuwek-tuwekan ya. Jadi
berapa tahun ya IFBC berdiri sampai sekarang ini, baru kali ini berdiri apa itu terselenggara ini saya ulangi lagi, saya sangat senang sekali. Artinya dari IFBC ini kita saling menjalin persaudaraan, menumbuh giatkan tentang perekonomian kita, yaitu dari merpati, meskipun ada yang dagangan atau breeder atau dari sisi kontesnya sekalian. Jadi saya sangat berharap hal ini semakin maju ke depannya, dan ini nanti untuk periode berikutnya mari kita tata bersama-sama biar lebih semakin solid lagi. Untuk itu saya akhiri sekian dulu pembukaan sambutan dari saya, dan saya nyatakan ini musda ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Basuki. Untuk selanjutnya, acara berikutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Kafi dari IFBC Lamongan. Kami perkenankan. Monggo Pak Kafi. Sudah masuk daftarnya Pak Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil ard. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kafi atas sambutan doanya. Untuk berikutnya Mas Binar ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Mungkin sedikit kaku ya. Sedikit kaku karena memang di FBC ini baru ada penyelenggaraan sidang seperti ini. Tapi harapannya dengan pertama ini nanti ke depan FBC akan terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini karena memang ini merupakan bagian daripada mekanisme organisasi kita. Organisasi kita ini sudah mulai beranjak besar, sudah mulai beranjak berkembang, tapi sistem ini masih perlu dibangun sedikit demi sedikit. Sehingga melalui inovasi-inovasi kita juga tidak mutlak ini program kita, tapi ini juga meniru juga dari organisasi-organisasi hobi yang lain yang memang sudah besar begitu. Harapannya kita juga menjadi organisasi yang ikut besar karena IFBC ini kan sudah menyeluruh seluruh Indonesia. Nggih. Ini saya manggilnya teman-teman atau saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian.
Saudara Fadur. Saya minta tolong ditampilkan jadwal musyawarah dan IFBC. Jadi sebagaimana musyawarah-musyawarah pada umumnya, sidang ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebenarnya ada tiga sebenarnya, tapi ini kita ringkas saja menjadi dua karena ini pertama bagi kita. Kalau saya sih prinsipnya ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Yang penting esensinya berjalan, ini gitu. Jadi rapat ini sebagai gambaran saja bagi saudara-saudara yang belum pernah mengikuti musyawarah daerah. Jadi rapat ini saya hanya memimpin sidang pendahuluan. Saya memimpin sidang pendahuluan ini untuk membahas tata tertib kita yang akan kita patuhi sampai acara selesai. Setelah itu nanti akan kita serahkan kepada presidium. Jadi karena kami ini bertiga, saya ketua, Mas Nancy ini sekretaris daerah, sekdanya, Mas Damar ini bendaharanya yang pegang uangnya FBC Pengda Jatim. Ya, istilahnya pimpinan Pengdanya tiga ini akan memimpin sidang pendahuluan sampai selesai. Setelah itu kita akan serahkan kepada peserta. Karena status kita saat ini sama. Baik Pengda maupun Pengcap statusnya sama sebagai peserta, begitu. Oke. Kita sudah menginjak pada jadwal agenda ya. Agenda acara pembukaan saya kira sudah selesai nggih, Bapak sekalian. Saya rasa kita tidak usah membahas jadwal karena dari awal kita sudah molor, jadi kita tidak bahas waktu. Yang penting agendanya kita bahas dulu kan begitu. Bagaimana untuk agenda ini kira-kira mulai acara pembukaan sampai akhir ini kira-kira ada usulan tambahan atau bagaimana? Mulai acara pembukaan kita sudah selesai, sidang pendahuluan kita tidak ada ya? Lanjut ya? Bagaimana lanjut? Baik. Selanjutnya ke tata tertib. Nah, tata tertib ini akan kita bahas maunya per bab atau per pasal? Per bab saja, biar tadi itu ya prinsipnya ya, lebih cepat lebih baik. Mau dibacakan atau dibaca sendiri? Bisa dibaca ya, berarti saya bacakan lagi. Mas minta tolong Mas Eko, nopo konsiderannya di meja sana. Mboten maksudnya minta tolong diambilkan. Iya, lek gak dadi pimpinan sidang gak iso ngongkon Mas. Oh, sidang itu. Tata tertib musyawarah daerah IFBC Jawa Timur, bab 1 nama dan wewenang. Pasal 1 nama, musyawarah daerah komunitas pecinta merpati hias Indonesia pengurus daerah Jawa Timur tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai musyawarah daerah IFBC Jawa Timur. Jadi organisasi kita, resminya itu namanya bukan IFBC, tapi komunitas pecinta merpati hias Indonesia. Bahasa Inggrisnya Indonesian Fancy Pigeon Community. Begitu. Jadi yang saya masukkan di sini namanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedudukan 1. Musyawarah daerah FBC Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022 bertempat di Balai Pelatihan Pemerintah Desa di Malang, Jalan Nangsep nomor 7, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. 2. Musyawarah daerah FBC Jawa Timur merupakan forum pertemuan tertinggi. Jadi Musda ini forum tertinggi di tingkat provinsi. Organisasi komunitas pecinta merpati hias di tingkat provinsi. Pasal 3 wewenang. Musyawarah daerah IFBC Jawa Timur memiliki wewenang 1. Mendengar laporan pertanggungjawaban pengurus Pengda yang lama. Yang kedua mengevaluasi. Jadi nanti setelah disampaikan monggo dievaluasi bersama-sama. Yang ketiga memilih ketua IFBC Pengda masa bakti 2022-2024. Bab 1 ada tambahan usul. Lanjut ya. Baik, bab 2, hak dan kewajiban. Ini penting, saya sampaikan saja. Peserta musyawarah daerah FC adalah perutusan dari pengurus daerah dan pengurus cabang se-Jawa Timur dibuktikan dengan surat perintah tugas. Kemudian 2, setiap peserta memiliki hak bicara, hak suara, dan hak pilih. Jadi 2 orang yang ditugaskan oleh Pengcap memiliki hak suara, hak bicara, dan hak pilih. Nanti apa penjelasannya akan kita jelaskan lebih lanjut.
Peserta sidang wajib menerapkan protokol kesehatan selama musyawarah daerah FEC Jawa Timur berlangsung. Tidak diperkenankan membawa pihak lain yang tidak berkepentingan dalam forum musyawarah daerah FEC Jawa Timur tanpa seizin panitia. Gimana? Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan musyawarah sebelum berakhir atau mendapat izin dari presidium. Jadi jenengan kalau mau keluar misalnya ke kamar mandi dan sebagainya izin dulu ya sama pimpinan sidang. Peserta musyawarah daerah FEC Jawa Timur mengangkat tangan dan mendapat izin dari presidium sebelum berbicara. Karena ini musyawarah dan sidang, maka sebelum menyampaikan pendapat wajib angkat tangan. Kalau sudah dipersilakan baru boleh ngomong. Gitu ya. Panitia penyelenggara adalah organisasi pelaksana musyawarah dalam rangka mengawal jalannya pelaksanaan musyawarah. Panitia tingkat provinsi adalah seluruh pengurus Pengda Jawa Timur yang OC-nya itu Mas Nancy, selaku penanggung jawab kegiatannya Mas Nancy, pelaksana ketua penyelenggaranya Mas Nancy, penanggung jawabnya saya. Kemudian untuk steering komitenya penanggung jawabnya Bapak Haji Murtado, ketua EPC Pengcap Malang. Panitia bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan. Panitia wajib menerapkan protokol kesehatan selama musyawarah. Peninjau merupakan seorang yang hadir pada musyawarah daerah FEC Jawa Timur atas seizin dan sepengetahuan dari panitia penyelenggara. Saya rasa semuanya sudah mendapat izin ya. Peninjau memiliki hak bicara setelah mendapat persetujuan dari peserta. Jadi peninjau juga boleh usul, boleh menyampaikan pendapat kalau sudah diizinkan oleh pimpinan sidang gitu ya. Peninjau tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak pilih. Jadi peninjau tidak dapat memilih dan tidak dapat dipilih. Karena sebagai peninjau yang bisa hanya peserta. Begitu. Peninjau wajib menerapkan protokol kesehatan selama musyawarah daerah. Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh peserta musyawarah. Narasumber adalah anggota pengurus pusat IFBC. Narasumber memiliki hak bicara setelah mendapat persetujuan dari peserta musyawarah. Narasumber tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak pilih. Narasumber wajib menerapkan protokol kesehatan selama musyawarah daerah berlangsung. Bagaimana? Bab 2 ada tanggapan? Lanjut? Bab 3 persidangan. Pasal 8 quorum. Quorum merupakan batas minimal peserta yang memiliki hak untuk hadir dalam musyawarah FEC Jawa Timur. Musyawarah daerah FEC Jawa Timur dapat dilaksanakan apabila dihadiri setengah tambah 1 dari keseluruhan jumlah undangan. Sidang-sidang dalam musyawarah daerah FEC dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah peserta yang hadir. Apabila pasal 8 ayat 3 tidak tercapai, maka musyawarah daerah FEC Jawa Timur ditunda 2 kali 5 menit dan selanjutnya dinyatakan sah. Apabila pasal 8 ayat 4 tidak tercapai, maka musyawarah daerah FEC Jawa Timur ditunda 1 kali 5 menit dan selanjutnya dinyatakan sah. Pembagian sidang, rapat-rapat atau sidang-sidang di dalam musyawarah daerah FEC Jawa Timur terdiri dari sidang pendahuluan dan sidang pleno. Sidang pendahuluan yang kami pimpin ini, nanti sidang pleno akan dipimpin oleh presidium. Ya. Pasal 10 pimpinan rapat sidang pendahuluan dipimpin 3 orang panitia penyelenggara musyawarah. Kami penyelenggara, saya ketua, Mas Nancy sekretaris, Mas Didi bendahara. Kalau Facebooknya Mas Damar. Sidang pleno dipimpin presidium yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang anggota yang ditunjuk dalam musyawarah. Jadi monggo nanti bisa ditunjuk. Ada usulan, pendapat lain-lain? Lanjut? Sah ya? Bab 4 pengambilan keputusan dan prosedur pembicaraan pasal 11. Nah ini yang perlu kami jelaskan. Hak bicara, hak suara, dan hak pilih. Hak bicara adalah hak yang dimiliki untuk menyampaikan usul, saran, dan pendapat. Hak suara adalah hak yang dimiliki untuk diperhitungkan dalam perhitungan suara bila dilaksanakan pengambilan keputusan. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah perutusan. Berdasarkan jumlah perutusan itu berarti seperti munas. Per cabang 1 suara. Jadi sehingga nanti hanya ada 10 suara. Tapi semua mempunyai hak bicara. Tapi untuk hak suara itu bercabang sehingga hanya ada 10 suara. Ini mengikuti konsepnya musyawarah nasional. Hak pilih adalah hak yang dimiliki untuk memilih dan dipilih. Setiap peserta, seluruh peserta bisa dipilih dan memilih. Begitu. Nah, cara pengambilan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan lobby, dan jika pasal 12 ayat 2 belum terpenuhi, maka dia lakukan kembali hingga mencapai kata mufakat. Jadi begini prinsipnya. Pengambilan keputusan tidak melalui voting. Kebanyakan dari kita langsung voting, dipilih ake-akean. Milih sing akeh menang kan. Tapi nanti tidak. Sesuai dengan tata tertib ini, kita utamakan musyawarah untuk mufakat. Kalau tidak bisa musyawarah mufakat, kita lobby dulu. Lobby tidak bisa, lobby lagi 2 kali. Baru kalau memang sudah mentok tidak bisa lobby dan musyawarah mufakat, kita akan lakukan voting. Panitia penyelenggara sudah siap apapun skenarionya, apapun skemanya. Mau voting, mufakat, semuanya sudah siap panitia penyelenggara untuk membackup itu. Peninjauan kembali diusulkan atau diajukan secara lisan maupun tulisan kepada presidium di akhir pembahasan. Peninjauan kembali diusulkan atau diajukan sebelum tata tertib disahkan. Peninjauan kembali harus disepakati oleh setengah plus 1 dari peserta sidang yang hadir. Sepakat? Tim formatur. Tim formatur berjumlah 7 orang yang terdiri dari seorang ketua terpilih, 1 orang ketua demisioner, 5 orang perwakilan peserta yang dipilih dalam musyawarah IPC Jawa Timur. Prinsipnya anggotanya ada 7 formatur ini. Masa kerja formatur 30 hari sejak kegiatan musyawarah daerah IPC itu selanjutnya mengajukan permohonan penetapan kepada pengurus pusat. Tugasnya ngapain? Tim formatur tugasnya menyusun pengurus Pengda untuk 3 tahun ke depan. Jadi nanti ditunjuk 7 orang sebagai tim yang akan menyusun Pengda ini 3 tahun ke depan ngapain saja programnya. Kemudian pengurusnya siapa saja, tugasnya apa saja. Nah, cuman ketua Pengda terpilih mempunyai hak prerogatif. Artinya hak apa namanya? Hak veto atau apa ya namanya? Hak veto ya. Mempunyai hak veto untuk menentukan siapa pengurusnya. Sah ya, tim formatur 7 orang atau ya silakan. Sebenarnya ada 2 skema. Skema pertama itu formatur berjumlah 9 atau 10. Kalau berjumlah 10 itu berarti 1 orang perwakilan Pengda, 9 orang perwakilan masing-masing kabupaten. Harapannya apa? Semua kabupaten harus mempunyai perwakilan dalam menyusun sehingga bisa memasukkan nama siapa yang memang bisa duduk di sana. Itu 1. Cuma jumlah 10 ini kan harus ditambah. Berarti kan harus 11. Agar jumlahnya ganjil. Kenapa? Ketika terjadi perbedaan pendapat dan harus diambil voting, tidak sampai imbang. Tidak sampai imbang, pasti ada salah satu. Nah, itu skema 1, jumlahnya 11. Atau skema 2, jumlahnya 7. Atau juga bisa 9. Monggo ini kami serahkan kepada peserta. Kira-kira jumlah formatur berapa? 1. Menjawab pertanyaan dari Pak Udin, apabila ketua terpilih ketua yang lama, maka jumlah pesertanya ditambah, begitu saja. Artinya, yang penting kita sepakati jumlahnya dulu. Kalau seandainya nanti ternyata jumlahnya 11, berarti kan 9 perutusan kabupaten, 2 perutusan Pengda kan? Ya berarti nanti seandainya ketua terpilihnya tetap, berarti dua-duanya dari Pengda. Kalau ternyata ada ketua baru, maka satunya ini dari ketua terpilih di luar perutusan kabupaten, 1 ketua lama, 9 bisa dari perwakilan. Kira-kira yang paling masuk memang sepertinya jumlah 11. Gimana? Mau 11 atau 7 atau 9 mungkin ada pendapat lain? Nggih. Ya.
FBC tuwek-tuwekan. Itu ya. Terima kasih. Bu Hunter. Yang poin pertama tadi itu masalah ketua terpilih dan yang apa itu demisioner itu nanti butuh penjelasan yang jelas. Sehingga orangnya itu ada penggantinya siapa. Jadi misalkan ketua lama terpilih lagi sehingga yang demisioner dengan jumlahnya kan tidak ada. Artinya jumlahnya kan jadi 6. Nah itu butuh pengganti, misalkan diganti pengurus Pemda lama yang ditunjuk oleh forum sehingga jumlahnya tetap 7. Jadi ketua terpilih, demisioner itu kan 1 orang. Dengan sendirinya kalau ketua lama terpilih akan double. Nah itu butuh diganti siapa, butuh musyawarah di forum ini. Yang kedua tadi saya sampaikan ditambah formatur itu ditambah sesepuhnya IFBC untuk karena lebih tahu kronologi sejarahnya sehingga nanti punya pandangan visi misi ke depannya itu tahu. Yang kedua, kemudian yang ketiga mengenai HP itu tadi itu. Ketika jumlahnya ganjil, supaya ketika ada perbedaan pendapat, skornya biar tidak imbang. Tapi dengan klausul hak veto itu sudah tidak berlaku. Karena misalkan ada perbedaan pendapat, ketua terpilih mempunyai hak veto, ya ini ya sudah tidak terjadi perbedaan pendapat. Saya rasa itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tawarkan dulu, maunya formatur ini per kabupaten ada atau dipasrahkan dengan komposisi yang lebih ramping, itu dulu. Nanti ketemu jawabannya. Monggo, usulan. Silakan Probolinggo, Pak Is. Mungkin sebaiknya untuk formasi ramping saja karena nanti seperti yang sudah dibuat di awal oleh dengan adanya tim formatur berjumlah 7 orang ini kan tujuannya biar apabila ada selisih pendapat otomatis ada suara terbanyak yang menjadi putusan akhir. Tapi dengan adanya hak veto dari ketua walaupun genap pun tapi kalau hak veto itu dilakukan otomatis kan ketua sudah bisa mengambil keputusan yang bisa dijadikan panduan keputusan itu sendiri. Menurut saya begitu. Baik. Berarti tetap 7 ramping. Yang lain, pendapat lain? Tidak ada? Baik, sepakat 7 ya? Baik, tetap 7. Tinggal yang disampaikan tadi adalah ketika ketua terpilihnya adalah ketua lama, maka satunya ini menurut panjenengan bagaimana? Apakah diisi pengurus Pemda lama atau diserahkan ke cabang? Monggo. Kalau menurut saya diserahkan ke yang lama. Sudah yang lama. Ya, misalkan sekretarisnya gitu. Baik. Baik. Itu dulu, sampai di situ dulu sepakat. Oke. Ketika pemilihan itu kan Pemda itu kondisi demisioner, Betul. berarti tidak ada pengurus. Saya mengusulkan ketika ketua terpilih lama jadi demisioner dengan sendirinya diganti, saya usul diganti oleh Pak Rahmat saja. Ketika itu pilihannya ketua terpilih yang lama, ya jadi demisioner itu, karena klausulnya tadi itu Pemda sudah tidak ada. Saya mengusulkan. Tapi seandainya yang terpilih ketua baru misalnya, tetap
Tetap kalau ketua terbaru terpilih dengan sendirinya, ketua lama kan ya beda orang kan, jumlah personilnya 7 ya tetap. Baik, baik. Itu hanya ketika ada permasalahan ketua lama terpilih lagi, dan di formatur itu kan ketua lama jadi formatur dan ketua terpilih. Jadi biar nggak double, satu orang punya dua jabatan. Baik, maksud saya begini, seluruh anggota sidang pendahuluan. Jadi kalau memang makanya tadi saya sepakat, apakah perlu dimasukkan founder sebagai tim formatur dulu? Itu dulu, perlu. Ketika itu perlu, maka di dua-dua keadaan ya harus masuk, begitu. Artinya begini, seandainya 7, ini seandainya 7. Ketua demisioner, atau kalau ada ketua terpilih, misalnya ada ketua baru, founder, berarti yang 4 kita ambilkan peserta. Ternyata ini ketua domisioner terpilih kembali, kemudian founder. Yang 5 ini menurut saya, kalau bagi saya lebih baik diserahkan ke peserta, pengurus cabang, karena memang supaya aspirasi cabang bisa terselesaikan. Kalau seandainya founder hanya dibutuhkan saat ketua lama terpilih, ketua baru terpilih, nanti tidak ada foundernya, kan gitu. Kira-kira gimana? Tawaran dari pimpinan sidang gimana? Sepakat ya? Baik, bab 7, lain-lain. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dalam sidang pendahuluan sampai berakhirnya musyawarah daerah FPC Jawa Timur. Sebelum kami tutup, apakah ada peninjauan kembali terhadap bab dan pasal-pasal? Tidak ada? Jika tidak ada, maka hal lain-lain kami sahkan. Sah? Kondisi. Baik, Mas, bisa ditampilkan konsideran keputusan nomor 1. Kami bacakan konsiderannya. Saudara-saudara sekalian. Keputusan musyawarah daerah IFPC Jawa Timur nomor 1 /SK/3 Romawi /2022 tentang pengesahan agenda, jadwal, dan tata tertib dan quorum musyawarah daerah IFPC Jawa Timur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah daerah IFPC Jawa Timur menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, mengingat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 008838 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Perkumpulan Merpati Hias Indonesia, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan pertama, agenda, jadwal, dan tata tertib musyawarah daerah IFPC Jawa Timur seperti terdapat dalam lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Kedua, musyawarah daerah IFPC Jawa Timur dihadiri oleh perutusan Pemcap wilayah Jawa Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran 3 keputusan ini, dan karenanya dinyatakan memenuhi quorum. 3. Keputusan ini berlaku sejak disahkan sampai dengan berakhirnya musyawarah daerah IFPC Jawa Timur, dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kesalahan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Diputuskan di Malang pada tanggal 27 Maret 2022. Sekretaris si anggota Didik Haryanto. Langsung diketik sakit. Napa PDF? Oh, PDF. Mas Didik Haryanto ditandatangani. Mas Nancy. Ketua Binar ditandatangani. Baik. Selanjutnya sesuai dengan agenda, maka kita harus membentuk presidium. Monggo sesuai dengan tata tertib presidium, Mas. Tata tertib presidium bab berapa tadi? Bab pinten?
pimpinan sidang. Sidang pleno dipimpin oleh siapa? Bab berapa itu? Bab 5 pasal bab 3 pasal 12. Pasal 12, Mas. Bab 3 pasal 10. Oke. Pasal 10. Ya. Sidang pleno dipimpin oleh presidium yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang anggota yang dipilih dari peserta. Monggo, silakan mengusulkan, lebih baik menawarkan dirinya sendiri. Kalau tidak menawarkan dirinya sendiri, boleh menawarkan orang lain sebagai presidium atau pimpinan sidang pleno. Silakan. Pak Rahmat tidak bisa, karena beliau narasumber, bukan peserta sidang. Sesuai dengan tata tertib yang kita tetapkan sendiri. Mau usul boleh, usul boleh. Pak Iskandar, Probolinggo. Pak Udin. Gimana? Untuk pimpin sidang Pak Kavi, Pak Udin, dan Pak Iskandar. Monggo, gimana? Sah ya, setuju ya? Konsideran nomor 2, Pak, dibuka. Namanya siapa, Pak? Yang mimpin siapa? Ketua kan 3, Pak Kavi ya? Kavi sinten? Asmane Pak Kavi sinten? Muhammad Irfan. Oh. Oh, Irfan. Lajeng Pak Udin paring asmo lengkapnya. Pak Udin masih bakul ya. Nama lengkapnya? Kemudian Pak Iskandar, Muhammad Iskandar. Iskandar Zulkarnain. Haji Iskandar Zulkarnain. Haji Iskandar Zulkarnain. Nah, untuk ketua pimpinan sidangnya berarti siapa? Pak Kavi. Sekretarisnya Pak Irfan. Pak Iskandar, ya. Anggotanya Pak Udin. Iya, monggo, tak kerja, enggak apa-apa. Oke. Kan diputuskan 3 orang, monggo. Sudah sepakat ya, dipimpin Pak Kavi ya. Maksudnya begini, ketuanya Pak Kavi, sekretarisnya Pak Is, anggotanya Pak Udin. Nanti kan plenonya ada beberapa tahapan. Yang mimpin ini tidak harus ketua, bisa gantian. Gitu. Ngaten ya? Monggo, konsideran keputusan adalah nggih. Keputusan Musyawarah Daerah FEC Jawa Timur nomor 02/SK/3/2002 tentang pengesahan Presidium Sidang Pleno Musyawarah Daerah FEC Jawa Timur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah FEC Jawa Timur menimbang 1 dan seterusnya. Mengingat keputusan Menteri Hukum dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya. Memutuskan, pertama, mengesahkan nama-nama sebagai berikut. 1. Muhammad Irfan, Ketua. 2. Muhammad Usoliuddin. Oh, maaf. 2. Haji Iskandar Zulkarnain, Sekretaris. 3. Muhammad Usoliuddin, anggota. Sebagai Presidium Sidang Pleno Musyawarah Daerah FEC Jawa Timur. Kedua, keputusan ini berlaku sejak diputuskan
sampai berakhirnya musyawarah daerah FEC Jawa Timur dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kesalahan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Diputuskan di Malang pada tanggal 27 Maret 2022, pimpinan sidang pendahuluan anggota, bukan presidium 3 ya, tapi anggota, Didik Haryanto ditandatangani. Sekretaris Hendri Agus Muafik. Dalam iku sidang kilometer niku. Putusan di. Dua binar ditandatangani. Dengan demikian maka sidang pendahuluan dapat kita nyatakan selesai. Selanjutnya mohon berkenan Pak Kavi, Pak Udin dan Pak Iskandar untuk menerima palu sidang kita simbolis ya. Di mana, di bawah atau di bawah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane rada serak-serak basah, Pak. Mari tanggapan soalnya. Biasa artis nanti tinting ngono. Sampeyan gak iso guyu nek gak ketemu aku. Sedikit agak formal sekarang ya, karena kita melanjutkan dari keputusan-keputusan yang sudah diambil dari pengurus lama, yang notabene saat ini, detik ini sudah tidak ada pengurus Pemda ya, artinya sudah dibubarkan tadi. Maka